pembelajaran kita. Nah, karena pokok bahasan kita sudah selesai, maka untuk mempersiapkan ujian semester kita nanti, kita mencoba untuk membahas soal-soal dari setiap bab. Ini kita mulai dari bab yang pertama, yaitu pendapatan nasional. Ada dua bentuk soal-soal kita, satu pilihan ganda, yang kedua nanti essay test. Pilihan ganda ada 10 soal, essay testnya ada 5 soal. Pilihan ganda yang pertama, silakan hati-hati membaca soalnya. Yang pertama, pendapatan nasional adalah A. Jumlah nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode 1 tahun yang menyatakan dengan uang atau nilai pasar. Tentu waktu pokok bahasan pendapatan nasional sudah menjelaskan apa itu pengertian dari pendapatan nasional. Itu yang pertama. Yang B, jumlah nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode 1 tahun. C, jumlah nilai total barang akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode 1 tahun yang dinyatakan dengan uang atau nilai pasar. D, jumlah nilai total jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode 1 tahun yang dinyatakan dengan uang atau nilai pasar. E, jumlah nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh dunia dalam periode 1 tahun yang dinyatakan dengan uang atau nilai pasar. Semua jawaban ini hampir mirip. Jadi kamu memilih salah satu yang paling benar. Jadi jangan terkecoh dengan soal. Jadi hati-hati membaca soal dan ingat pelajaran yang sudah Mami jelaskan. Itulah nomor 1. Nomor 2, Net National Product atau NNP atau bahasa Indonesia Produk Nasional Bersih adalah, berarti yang diminta adalah rumusnya. Ingatlah rumus itu mulai dari GNP, NNP, NNI, PI, DI. Nah, jadi apa rumus dari NNP di sini? Kamu carilah di sini. Apakah NNP kurang PTL, apakah GNP kurang PENMOD, apakah NNP kurang PAL tambah PP. Ingat ini PAL-nya ditambah, pajak, asuransi, laba yang ditahan ditambahkan dulu. Baru nanti NNP kurangkan dengan yang sudah ditambah, kemudian tambah transfer payment. D, PI kurang PL. D, GNP kurang PTL. Oke, nomor 3. Jika diketahui NNI 2000, pajak perseroan 50, asuransi 100, transfer payment 50, pajak tidak langsung 200. Maka PI-nya adalah, berarti kamu harus hitung dulu. Karena disediakan di sini NNI, berarti kamu hitung dulu NNP-nya. Ingat rumus NNP apa? Kemudian masukkanlah ini semua yang ada di rumus NNP. Yang ada di rumus NNP diingat. Ingat NNP kan? NNP sama dengan GNP dikurang pajak tidak langsung. Itu kan rumusnya, ingat dulu. Jangan jadi salah memasukkan ke rumus nanti. Oke, diketahui. Nomor 4. Jumlah penduduk 30 juta orang, jumlah pendapatan nasionalnya 300 miliar, maka pendapatan per kapitanya adalah, ingat rumus mencari pendapatan per kapita. IPC sama dengan Y per P atau GNP per P. Hitunglah. Jangan salah mematikan nolnya ya. Nomor 5, pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan semua nilai tambah yang dihasilkan semua pemilik faktor produksi adalah dengan pendekatan atau metode. Ingat pemilik faktor produksi. Faktor produksi ada 4. Tanah, tenaga kerja, dimulai dari awal. Alam, tenaga kerja, modal skill yang kita singkat dengan ATMS. Balas jasanya, sewa, upah, bunga, laba. Nah, kalau sewa, upah, bunga, laba itu dijumlahkan,
itulah yang disebut dengan pendapatan nasional. Maka metode itu metode apa namanya? Apakah metode pengeluaran, metode produksi, metode per sektor, atau metode per daerah, atau metode pendapatan? Ingat, metode pendapatan nasional itu ada 3. 1 metode produksi, yang kedua metode pendapatan atau penerimaan, yang ketiga metode pengeluaran. Jadi kalau semua pendapatan dari setiap pemilik faktor produksi yang 4 itu dijumlahkan, namanya metode apa? Yang keenam, berikut data perekonomian suatu negara. Pengeluaran pemerintahnya 2.400, upahnya 3.800, laba usaha 2.300, ekspor 1.080, impor 900, konsumsi masyarakat 1.200, investasi 1.500, sewa tanah 3.200. Maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah, ingat rumus pendekatan pengeluaran, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Masukkanlah ke rumus itu. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. C konsumsi masyarakat, I konsumsi pemerintah, I konsumsi perusahaan atau pengeluaran perusahaan. Maaf, di sini nggak ada soalnya. Pengeluaran, ada. Pengeluaran pemerintah, nih berarti G. Konsumsi masyarakat berarti C. Investasi berarti pengeluaran perusahaan. Kemudian ekspor ada, impor ada. Masukkanlah ke Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Kemudian hitunglah dia nanti. Nomor 7, salah satu cara yang dipakai untuk mengukur pendapatan individu adalah dengan menggunakan kurva Loren atau Loren curve. Kesimpulannya, makin jauh kurvanya dari garis pemerataan, berarti individu tersebut apakah makin kaya, apakah makin miskin, atau sedang saja, atau makin berkembang, atau makin menurun. Ingat kan gambar kurva Loren yang membentuk sudut 45 derajat. Yang ke-8, aspek yang dihitung dengan pendekatan atau metode pendapatan adalah, metode pendapatan, apa rumusnya? Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Sewa tambah upah tambah bunga tambah laba. Jadi udah terjawab di sini. Konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, konsumsi perusahaan, konsumsi luar negeri, atau harga barang dan jumlah barang, atau sewa upah bunga laba, atau jumlah pengeluaran dalam dan luar negeri, atau jumlah pendapatan dalam dan luar negeri. Kalau jeli kau udah terjawab tadi. Nomor 9, jika pendapatan perorangan atau individu 5.000, pajak langsungnya 2.000, pajak tidak langsungnya 50, maka pendapatan bebas atau disposable income atau DI adalah, rumus DI sama dengan PI kurang PL. PI kurang PL. PI-nya ini, PL-nya ada, kita masukkan. Oke. 10, personal income atau PI dapat dihitung dengan rumus, ini menjelaskan, nomor 10 ini menjelaskan nomor 9. Oke, esainya, jawablah dengan jelas dan benar. Pertama, tuliskan pengertian pendapatan nasional. Kalau dapatmu tadi jawaban nomor 1 PG, nah di sinilah tuliskan itu. Yang kedua, jelaskan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Ada 4 kalau nggak salah. Yang ketiga, jelaskan manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Ada 4 atau 5 itu. 4, tuliskan rumus menghitung pendapatan nasional dengan 3 metode. Tadi metode produksi buat rumusnya, metode pendapatan atau penerimaan buat rumusnya, metode pengeluaran buat rumusnya. Yang kelima, jelaskan hubungan pendapatan nasional, pendapatan per kapita dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Apa hubungan pendapatan nasional itu ke pendapatan per kapita dan tingkat kesejahteraan penduduk? Oke, selamat bekerja, tetap semangat dan stay at home anakku. Dikerjakan dengan rapi, ditulis semua optionnya. Kemudian diberikan tanda silang di jawaban yang benar. Sedangkan esainya, tulis soalnya, jawab. Nomor 2, tulis soalnya, jawab. Jangan dikerjakan di forum. Kerjakan di tempat yang sudah disediakan. Dan kirim ke CR dalam bentuk PDF. Ingat, yang tidak dalam bentuk PDF akan Mami kembalikan. Yang masih kurang paham, sudah beberapa kali diajari di WA, bahkan tutorialnya juga sudah diajari. Jadi
tidak ada alasan untuk tidak bisa mengirim PDF. Oke nakku,